Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai kita. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Jangan Salah Memilih, yang dikutip dari kitab Kejadian dari pasal 13 dari ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan bagi kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Puji Tuhan, saudara. Ini kisah perpisahan antara Abram dengan Lot. Ketika mereka masih bersama-sama dari negerinya ke negeri yang akan Tuhan nyatakan kepada Abram, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu, saudara, mereka bersama-sama dan mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan. Memang luar biasa, orang yang bersama-sama dengan orang percaya juga tentunya akan diberkati. Orang yang diberkati oleh Tuhan dan ada banyak orang-orang yang mendampinginya, tentu juga akan kepercik berkatnya. Demikianlah apa yang dialami oleh Lot. Ketika masih bersama-sama dengan Abram, Lot juga ikut diberkati dalam kelimpahannya. Saudara yang terkasih, akan tetapi ketika berkat ini sudah berkelimpahan, justru berkat ini yang membuat mereka akhirnya menjadi terpisah. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Jangan sampai kiranya berkat itu membuat kita menjadi terpisah ya dengan orang-orang yang betul-betul hidup dengan iman, mengandalkan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, yang mendapat panggilan dan rencana Tuhan yang luar biasa seperti Abram. Kiranya jangan sampai kita juga terpisah dengan orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, saudara, untuk suatu maksud yang indah, yang luar biasa. Yang walaupun mungkin kita awalnya bersama-sama, namun akhirnya terpisah, dipisahkan oleh karena berkat. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika mereka sudah diberkati dengan luar biasa, maka terjadilah perpisahan. Sebelum mereka berpisah, Abraham berkata kepada Lot, Lot, negeri ini luas. Dikatakan kepada Lot, kita naik kepada ayat 8 dan ayat 9 dulu saya kutip. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, hal yang menarik dalam ayat 9 ini, Abraham berkata kepada Lot, bukankah negeri ini luas, terbuka bagimu? Ya, pilihlah. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Hal yang sama juga dengan kita. Dunia ini begitu luas. Ya, dunia ini tidak kecil. Dunia ini cukup luas. Dan ada banyak hal di dunia ini yang selalu diperhadapkan dengan kita. Ketika kepada Lot dikatakan, negeri ini luas dan pilihlah. Seperti kepada kita, dunia ini luas dan pilihlah. Artinya, di dunia yang luas ini, kepada kita selalu diperhadapkan pilihan. Namun hati-hati, jangan sampai salah dalam memilih. Jangan sampai salah dalam menentukan pilihan. Dunia ini cukup luas. Ya, dan kepada kita diperhadapkan pilihan. Ketika kita salah memilih, sangat fatal resikonya. Abraham berkata kepada Lot, negeri ini luas, pilihlah. Jikalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Jikalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Maka apa yang dilakukan oleh Lot? Lalu Lot melayangkan pandang.
Dia mengarahkan pandangannya katanya ke lembah Yordan, melihat tempat yang banyak airnya, seperti taman Tuhan. Lot mulai memandang dengan pandangan mata jasmani yang didorong oleh hawa nafsu dagingnya. Dia pakai mata jasmani yang didorong oleh hawa nafsu dagingnya. Mulai dia melihat lembah Yordan, tempat yang banyak airnya, sepertinya indah seperti taman Tuhan. Lalu dia mulai memilih tempat itu. Awalnya dia tidak langsung masuk, tetapi awalnya dia dekat-dekat dulu. Demikian halnya dengan kita, seringkali kita dekat-dekat dulu dengan dosa, tidak langsung berbuat dosa. Dekat-dekat dulu dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang jahat. Dekat dulu dengan orang-orang najis, sehingga kita mulai nanti terpengaruh dengan dosanya. Kita tidak langsung menjadi orang najis, saudara, tetapi mungkin dimulai dengan pertemanan, persahabatan dengan orang najis. Akhirnya kita pun terkontaminasi menjadi orang najis. Awalnya kita tidak langsung jahat, tetapi mungkin kita berteman dulu dengan orang jahat, dekat dulu dengan orang jahat, bersahabat dengan orang jahat, bersahabat dengan penipu. Akhirnya kita pun terjebak dengan dosa-dosa itu. Lot pun demikian. Dia tidak langsung masuk ke Sodom Gomora, tetapi awalnya dia dekat dengan Sodom Gomora itu. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Dalam ayatnya yang ke-12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, dikatakan berkemah di dekat Sodom. Dekat dulu. Ini ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang-orang Sodom itu orang-orang yang jahat, hidup dalam dosa, ya, berdosa kepada Tuhan. Lalu Lot dekat dengan Sodom, tinggal dekat dengan Sodom. Belum langsung ke Sodomnya, belum. Tetapi masih dekat dulu dengan Sodom. Dia tinggal dekat dengan Sodom. Ya, saudara yang terkasih, itu yang saya sebutkan tadi tidak langsung. Ya, kita berbuat dosa, berbuat jahat, tidak. Mungkin dekat dulu melalui pergaulan, teman-teman. Ya, saudara. Nah, ini akhirnya kita terseret ke dalamnya. Lot pun demikian. Tetapi bagaimana dia bisa dekat dengan Sodom? Karena dia sudah memandang dengan mata jasmaninya. Dia memilih dengan pandangan mata jasmani yang didorong oleh hawa nafsu dagingnya. Lalu ketika dia mulai berkemah dekat Sodom, ya, akhirnya dia mulai ikut dengan gaya hidup Sodom, budaya Sodom, lalu mulai terpengaruh sampai akhirnya dia tinggal di wilayah Sodom. Nah, ini kita perhatikan pada pasalnya yang ke-14. Kejadian pasalnya yang ke-14 dari ayatnya yang ke-12 kita perhatikan. Dari ayat 12 demikian, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, kalau pada Kejadian pasal 14 ayat 12, Lotnya sudah diam di Sodom. Kalau tadi pasal 13, Lotnya masih berkemah dekat dengan Sodom. Tetapi pasal 14, Lotnya sudah diam di Sodom. Ya, bukan hanya berdiam di Sodom, saudara. Sampai nanti akhirnya terjebak kepada dosa. Ya, terjebak kepada dosa-dosa Sodom itu. Dan akhirnya dia ditawan dalam ayatnya yang ke-14. Ayat 14, Kejadian 14, ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ya, Lot tadinya berkemah dekat Sodom, lalu tinggal di Sodom, kemudian ditawan oleh musuh.
Artinya terjebak kepada suatu persoalan. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering kita alami dalam hidup ini. Ketika kita salah dalam memilih, sebab kita memilih dengan mata jasmani yang didorong oleh hawa nafsu. Mungkin awalnya kita tidak langsung terjebak dalam dosa itu, tetapi mulai dekat-dekat dengan dosa. Mulai merembes dengan dosa. Ya, akhirnya kita hidup dalam dosa. Lalu tertawan, diikat oleh dosa. Dan timbul suatu masalah baru. Ini hal yang dialami oleh Lot. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ini sering kita alami. Ya sudah, di mana kehidupan kita, karena kita salah dalam memilih, salah dalam menentukan pilihan, sehingga kita terjebak kepada suatu masalah. Tetapi berbeda dengan Abram. Abram, ia menentukan pilihan, melihat dengan mata rohani. Ketika dia menentukan pilihan dengan melihat melalui mata rohani, seturut dengan firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu turun atas Abram. Dan janji Tuhan itu digenapi atas Abram sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kembali kepada Kejadian 13. Saya kutip dari ayat 14 sampai 15. Demikian firman-Nya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, setelah Abraham berpisah dengan Lot, maka Tuhan berfirman kepada Abram. Apa yang Tuhan firmankan? Pandanglah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah tempat engkau berdiri itu. Ke timur, barat, utara, selatan, firman Tuhan. Jadi Abraham tidak memandang dengan mata jasmaninya, tetapi dia memandang dengan mata rohaninya, seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Seturut dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan yang berkata, pandanglah sekelilingmu, lihatlah tempat engkau berdiri itu. Lihat mulai ke timur, barat, utara, selatan, firman Tuhan. Jadi bukan dorongan hawa nafsunya, keinginannya, tetapi dia memandang dengan pandangan mata rohani, seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Maka apa hasilnya? Dalam ayat 15 itu dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Maka janji Tuhan itu, rencana Tuhan itu digenapi atas Abram sampai kepada anak cucunya. Ini berkat daripada memandang dengan mata rohani, seturut dengan firman Tuhan. Abram tidak salah dalam memilih. Abram tidak salah dalam menentukan jalan yang dia tempuh. Ya, tempat yang dia pilih. Sebab dia memilihnya seturut dengan mata rohaninya, seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Beda dengan Lot. Lot memandang dengan mata jasmani yang didorong oleh hawa nafsu. Sehingga dia akhirnya tertawan berhadapan dengan masalah. Puji Tuhan, saudara. Kiranya kita bijak dalam menentukan pilihan. Kita hidup di dunia yang cukup luas. Dan kepada kita selalu diperhadapkan setiap hari, setiap waktu. Pilihan. Pilih yang baik atau yang jahat. Pilih yang kudus atau yang najis. Pilih yang rohani atau yang jasmani. Pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada saudara. Oleh sebab itu, pilihlah seturut dengan firman Tuhan. Supaya kita jangan jatuh kepada masalah, persoalan-persoalan yang membawa kita kepada dosa. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya.